Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Blender tutorial saya. Kali ini kita akan membuat dinding suatu bangunan gitu ya, tapi menggunakan plane ya, dengan menggunakan mesh plane seperti itu. Dan ini adalah kalau saya bilang ini adalah cara yang cukup cepat, cukup efektif dan efisien dalam membuat dinding desain bangunan kalian. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita masukkan dulu plane-nya ya. Dengan Shift A, masukkan mesh, pilih yang plane. Oke. Lalu kemudian pencet N, masuk ke tool, masuk ke item ya. Masuk ke item. Di sini ada dimension, saya ingin membuat ruangan katakanlah 3 meter kali 3 meter. Oke. Nah, ini adalah ruangan 3 kali 3 meter ya. Jangan lupa pencet Ctrl A, lalu kita pilih yang scale untuk mereset dari scale plane ini yang sudah kita modifikasi tadi ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kita masuk ke edit mode. Nah, di edit mode ini nanti kita pilih yang face, lalu kita pilih face yang di tengah, kita delete, pilih face, kita delete only face saja ya. Jadi garisnya ini tidak akan hilang, hanya face-nya saja yang hilang. Oke, di sini saya akan kembali ke object mode terlebih dahulu, lalu saya pilih yang drop down yang ini, saya pilih wireframe-nya, saya nyalakan agar nanti ketika kita membuat modifikasi itu wireframe-nya terlihat ya, sehingga ini akan membantu kita dalam proses perancangan lebih lanjut. Baik, saya pilih lagi objeknya plane, lalu masuk ke edit mode. Nah, sekarang kita pilih yang bagian edge select ya, edge select. Kita pilih semuanya. Nah, lalu kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita extrude ke atas ya. Pencet E. Nah, ini command extrude-nya sudah aktif. Lalu kalian pencet Z. Nah, dia akan extrude secara snap ya, secara snapping dengan sesuai dengan sumbu Z. Nah, saya masukkan angka di 3 meter ya. Saya ketik 3 saja, 3 lalu enter. Nah, ini sudah ruangannya sudah jadi ya, ruangannya sudah jadi. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah kita masuk ke object mode. Dari sini kita bisa langsung memberikan ketebalan dengan modifier yang ada di sini ya. Kita masukkan ketebalannya ini dengan menggunakan solidify. Oke. Di sini thickness-nya 0,15 misalnya. Lalu jangan lupa diklik yang event thickness agar semua ketebalannya itu sama ya kalau event thickness. Kalau kita tidak cek, ini ketebalan dari semua sisi itu tidak sama. Jadi harus kita pencet event thickness-nya. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi ruangan 3x3 dengan ketinggian 3 meter. Nah, gimana, gampang sekali kan? Oh ya, jangan lupa ketika setelah kalian sudah selesai modifikasi, pencet kembali objeknya, lalu di sini dipencet yang panah ke bawah, drop down-nya, lalu pilih apply, sehingga objek ini sudah termodifikasi dan dia sudah siap untuk dilubangi dengan untuk membuat jendela, untuk membuat pintu dan lain sebagainya. Oke, ini satu ruangan ya, kita pindahkan. Saya pencet G, lalu pencet X ke arah sumbu X. Nah, saya pindahkan ya. Nah, kita akan membuat
bentuk ruangan yang lain yang lebih fleksibel ya, atau bentuk yang lebih ada komposisinya itu gimana sih dengan satu plane saja. Caranya adalah Shift A, mesh, lalu plane seperti biasa, lalu ini saya ubah dimensionnya agak lebih besar, misalnya 6x6. Oke, lalu enter, dan jangan lupa Ctrl A, pilih yang scale sehingga scale-nya akan menjadi 1 lagi. Oke, sekarang saya masuk ke edit mode kembali. Nah, di sini saya pilih yang ini ya, apa ini namanya, edge select. Oke, pilih yang edge select. Ini saya pilih salah satu, misalnya ini saya delete ya. Saya delete di edge-nya. Oke, yang ini saya juga delete di edge-nya. Nah, sudah, jadi hanya tinggal 2 garis saja. Nah, ini saya mau buat dari 2 garis ini, saya ingin membuat bentukan ruangan yang lebih kompleks. Nah, gimana nih caranya nih? Bisa ya. Jadi kita pertama masuk ke edit mode yang bagian vertex. Nah, lalu saya pilih salah satu titik, misalnya saya pilih yang di sini. Oke. Lalu saya lakukan extrude. Saya pencet E. Nah, dia sudah muncul garis baru ya. Ini saya arahkan ke arah sumbu X. Nah, saya pencet X. Jadi dia extrude sesuai dengan sumbu X. Nah, saya masukkan 4 meter ya. Saya ketik 4, lalu enter. Nah, jadi sudah ada garis. Kita cek di sini ya. Nah, sudah ada garis baru. Oke, ini kurang terlihat kalau saya edit dulu ya ininya. Di themes, masuk ke 3D viewport, lalu kita pilih yang theme space, pilih gradient color. Nah, ini gradient kita. Nah, biar garisnya itu terlihat ya. Kalau backgroundnya putih ternyata tidak begitu kelihatan. Kita kembali ke vertex, saya akan pilih yang di sini, lalu saya extrude ke sini ya. Wow, panjang sekali. Ini kalau bisa dilihat di ujung sebelah kiri atas itu ada DX, DY, dan DZ. Nah, ini panjangnya adalah 10,858 tadi ya. Nah, sekarang ini naik jadi 11,31 ya. Ini kita sesuaikan aja di 12 meter ya. 12 meter. Oke. Saya ketik 12 bisa nggak ya? 12. Oh, ternyata tidak bisa. Oke, escape saja. Lalu saya E lagi. Kita kira-kira di sini ya. Nah, sudah. Oke, kita kembali yang di sini. Saya extrude ke arah sumbu Y ya, berarti ya. Ke sana. Ingat kalau ke sana itu positif ya. Kalau ke sini itu berarti negatif. Jadi kita memasukkan angka parameternya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama seperti dengan sumbu X juga ya. Kalau sumbu X ini kita coba ke X. Kalau ke arah kanan, kalau ke arah, saya putar dulu, E, X. Kalau ke arah kanan dia nilainya positif, kalau ke arah kiri nilainya negatif. Ini saya ke sumbu Y saja. Sumbu Y. Nah, saya masukkan 3,5. Enter. Oh, sorry. E 3, E sumbu Y 3,5. 3,5. Enter. Nah, sini ya. Sudah jadi, lalu saya ingin menghubungkan titik ini dengan titik ini. Jadi ada garis di situ ya. Ya, sebelumnya saya nyalakan dulu snap-nya ke arah vertex.
lalu ini saya nyalakan tool snap-nya. Ini saya extrude. Nah, ini dia langsung terhubung ya. Kalau sudah snapping begitu dia langsung terhubung seperti ini. Oke, nah, sudah menjadi bentuk desain atau dinding yang lebih dinamis seperti itu. Oke, saya kembali ke edge ya, kembali ke edge select. Saya pilih semua edge, lalu saya extrude seperti cara yang tadi, lalu saya pencet Z sesuai dengan arah sumbu Z. Nah, ini karena sudah ada dinding yang di sebelahnya, kita bisa langsung snapping vertex ya. Kita arahkan kursornya ke sini. Nah, ini dia sudah naik 3 meter. Kalau kalian bisa lihat di situ di atas kiri dia sudah berubah menjadi angka 3 meter. Ini berarti kita sudah extrude dinding ini setinggi 3 meter. Atau kalau dengan cara yang tadi ya kita tinggal ketik aja di 3 meter lalu enter. Nah, sudah jadi ya. Ini kita balik ke object mode, lalu kita pilih modifier yang solidify. Kita masukkan 0,15, enter. Lalu offsetnya ini jadi 0. Dan ini jadi event thickness. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada sesuatu yang aneh ya. Nah, ini tapi tidak masalah. Ini nanti kita bisa edit. Yang di sini juga ada yang aneh, tidak masalah. Nanti kita bisa edit mesh-nya ya. Kalau sudah kita selesaikan modifiernya. Oke. Selanjutnya kalau sudah kita pilih yang segitiga yang ada di modifier ini, pilih panah drop down lalu kita apply. Nah, ini sudah bisa diedit. Masanya sudah terbentuk dan sudah bisa diedit. Nah, ini kalian tinggal mengedit ya, tinggal mengedit yang bagian di sini. Misalnya ini mau diedit ke atas ya. Misalnya saya edit saja saya pindahkan. Nah, saya pindahkan ke sini, tapi memang editnya harus kira-kira ya, jadi tidak bisa presisi memang. Jadi kita masuk ke Z, nah, kita edit saja. Oke, G ke sini ya, pelan-pelan. Oke, selanjutnya yang satu ini, klik ini. Lalu snapnya kita ganti menjadi edge agar dia tersnapping dengan baik. Saya pilih G, pencet G, lalu ke arah sini. Nah, sudah ya. Ya, jadi begitu untuk mengedit sisi yang tadi pada saat di modifier itu tidak begitu sempurna ya. Jadi bisa kalian edit, termasuk yang di sisi ini juga itu bisa kalian edit. Oke, kita coba yang lain ya. Kita coba bentuk yang lain. Saya pindahkan GY. Masuk ke plane, shift A, mesh plane. Oke. Lalu di dimensionnya kita ubah. Oke, sudah. Lalu kita Ctrl A ya, jangan lupa. Lalu pilih scale. Lalu kembali ke edit mode, pilih edge yang ada di sini, kita delete edge-nya. Yang ada di sini kita delete edge-nya. Lalu yang ada di sini juga kalau mau di delete juga boleh ya. Nah, sekarang masuk ke vertex selection, pilih ini, saya extrude ke sana, lalu saya extrude lagi ke sini, lalu saya extrude lagi ke sini, saya extrude ke sini. Saya extrude ke sini. Saya extrude ke sini. Let's extrude lagi. Nah, saya matikan dulu ya. Oh, ternyata tidak beraturan. Nah, ini perlu dikembalikan dulu ke sumbu Z. Kita ulangi. Saya extrude. Itu karena tadi snappingnya masih nyala ya. Jadi dia bisa ke atas sesuai
mengikuti tadi snapping ke garis bangunan yang lain, garis elemen bangunan yang lain. Oke, saya extrude lagi ke sini, extrude ke extrude extrude ke sini, extrude ke sini, extrude ke sini, extrude ke sini. Nah, sudah ya. Sekarang kembali ke view yang ini, lalu masuk ke edge select. Saya pilih edge select. Oh, ini ya. Oke, select box. Nah, saya pilih yang ini. Lalu kita extrude ke atas, pencet Z, lalu naikkan misalnya di angka 6 meter. Enter. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Kita masuk ke object mode saja. Nah, ini bisa langsung kalian kasih ketebalan ya. Bisa juga saya akan coba untuk melubangi dari bangunan yang ini ya, elemen bangunan yang ini dengan Shift A, mesh, kita masukkan cube, lalu saya pindahkan G, X, G, Y ke sini ya, lalu G, Z. Nah, misalnya kita lubangi nih, saya pilih, kemudian saya akan melubangi ini, kita harus menggunakan boolean ya. Ini saya pilih menggunakan pencet shift, jadi dua masanya ini terseleksi ya. Lalu kemudian saya pencet Ctrl Shift B, Ctrl Shift B. Oh, belum bisa, ini berarti booleannya belum menyala ya. Kita coba di edit, lalu saya pilih preference, lalu pilih add-on, lalu di sini cari boolean. Nah, pilih yang object bool tool. Jadi ini kita akan melakukan boolean secara cepat, tidak menggunakan modifier, jadi hanya menggunakan tools boolean ya, dengan pencet Ctrl Shift B. Ini saya close, Ctrl Shift B. Nah, sudah ada pilihan difference. Nah, jadi dia sudah terlubangi ya, seperti ini. Ini kalau kalian ingin membuat lubangnya, ini jendela dan lain-lain, saran saya mulailah dari objek plane ini terlebih dahulu, baru setelah itu kalian modifier ke solidify. Nah, ini kalau sudah, kita masuk ke modifier, ke solidify, seperti yang tadi 0,15, enter. Nah, dia sudah jadi ya, lalu pilih yang event thickness. Nah, jadi seperti itu ya, itu akan sangat mudah sekali, memudahkan pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien pada saat ketika dinding ini masih berbentuk plane. Kenapa? Karena masanya atau meshnya ini masih sederhana ya, masih sederhana. Jadi ketika sudah ada ketebalan itu dia akan menjadi lebih kompleks, dan ketika di boolean dia meshnya itu nanti bisa menjadi tidak beraturan seperti itu. Nah, ini langsung saja tadi add modifier solidify 0,15, enter, offsetnya 0, lalu event thickness jangan lupa. Oke. Nah, ini sudah menjadi oh ya, ini kenapa ini bisa berbeda dengan yang tadi ya? Ini kita coba cek dulu, kembali Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, ini lihat ya, scale-nya ternyata belum satu. Nah, makanya tadi ketebalannya itu tidak sama dengan objek yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, bisa dilihat kan kalau scale-nya kita tidak ubah menjadi satu ya. Ini kita langsung modifier dengan solidify 0,15. Nah, dia ketebalannya ini jadi sangat tebal ya. Nah, ini juga 15 cm nih atau 0,15 cm, tapi di sini
seperti 3 kali ya, seperti 3 kali jadinya. Ini jadi ketebalannya ini 45 cm ini. Kalau kita ukur dengan measure ini ya. Saya snap dulu, kita ukur dengan measure. Oh, tidak mau. Bentar. Nah, tuh 45 cm, 0,45. Jadi dia memang skala ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap modifikasi-modifikasi yang dilakukan, baik ini dari solidify-nya. Nanti kalau kalian membuat material ke dalam komponen ini juga berpengaruh, dia nanti materialnya jadi sangat besar seperti itu. Nah, tadi saya lupa ya untuk melakukan Ctrl A. Berarti kita Ctrl A terlebih dahulu ya. Ini saya kembalikan, Ctrl Z. Oke, ini Ctrl A, lalu pilih yang scale. Nah, sehingga semuanya menjadi satu lagi ya. Baru ini bisa kita solidify. 0,15, enter, pilih event thickness. Nah, lihat sudah kembali ke semula ya, dengan ukuran 15 cm. Ini ketebalannya sama dengan yang sudah kita buat. Nah, ingat caranya yang pertama kita masukkan plane terlebih dahulu, lalu kemudian kita modifikasi plane-nya, kita lakukan extrude vertex-nya, extrude vertex, lalu kemudian extrude edge-nya, extrude garisnya, yang terakhir belum terakhir ya. Selanjutnya kita jangan lupa mereset scale-nya menjadi satu kembali, karena kalau kita sudah extrude itu scale-nya akan berubah. Jadi jangan lupa untuk mereset terlebih dahulu dengan pencet Ctrl A, lalu pilih yang scale sehingga scale-nya menjadi satu semua. Dan yang terakhir adalah kita lakukan solidify. Oke. Nah, tapi kalau kalian ingin melubangi dinding-dinding kalian terlebih dahulu, maka sebaiknya lubangilah ketika pada saat di plane ini di extrude ya. Jadi ketika extrude edge itu kalian lubangi ya. Kalian lubangi, baru setelah lubangnya, lubang jendela, lubang pintu itu sudah selesai, itu baru kalian lakukan solidify untuk menebalkan komponen dinding yang sudah kalian buat. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial pada hari ini. Tutorial singkat membuat dinding secara cepat, secara efektif dan efisien menggunakan Blender 3D. Sampai jumpa lagi di Blender tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.